Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel kesayangan Anda, yaitu Dr. Sawit Kisara. Pada video kali ini kami akan sajikan untuk Anda bagaimana peranan dari tanaman tumpak sari jenis kacang-kacangan terhadap pertumbuhan kelapa sawit di masa muda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa Anda lakukan subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video terbaru kami lainnya. Para praktisi kebun dapat mengembangkan kreativitas di perkebunan kelapa sawit yang luas lahannya masih memberi banyak ruang. Salah satunya adalah dapat dilakukan di perkebunan ini melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan tumpang sari. Tanaman tumpang sari ini dinilai baik. Lalu apa saja fungsi tanaman tumpang sari ini? Berikut jawabannya. Yang pertama, berguna sebagai pendapatan para petani dan pengelola kecil. Anda bisa memilih tanaman-tanaman seperti umbi-umbian, jagung, dan beragam tumbuhan lainnya yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Daripada lahan dibiarkan begitu saja, lebih baik ditanami beragam tumbuhan yang berguna. Lalu yang kedua, sambil menunggu masa panen kelapa sawit yang tidak terjadi setiap hari, tanaman tumpang sari bisa dijadikan alternatif lahan empuk untuk berbisnis. Bayangkan, selagi Anda menanam kelapa sawit, Anda juga bisa sambilan menanam tumbuh-tumbuhan yang cepat panennya. Hitung-hitung seperti sekali menyelam sambil minum air loh. Dalam satu lahan perkebunan, Anda bisa menambah pundi-pundi penghasilan. Yang ketiga, sumber gizi dan nutrisi bagi mereka yang mengelola perkebunan. Bayangkan jika Anda menanam sayur-sayuran segar dan organik sehat, Anda bisa mengkonsumsinya dan tentu itu adalah sayur-sayuran terbaik daripada yang Anda beli di pasaran. Jika panen sayur-sayuran tersebut bisa menghasilkan dalam jumlah besar, tentu juga bisa menjadi sumber pendapatan juga. Tanaman tumpang sari memang memiliki banyak keuntungan jika ditanam di sela-sela perkebunan kelapa sawit, tetapi akan menjadi bumerang bagi tumbuhan itu sendiri jika tidak tahu bagaimana cara perawatan dan pengelolaannya. Adapun beberapa cara agar tanaman tumpang sari tumbuh subur dan tidak mengganggu kelangsungan hidup pohon-pohon kelapa sawit, mari kita simak berikut ini. Yang pertama, dalam menanam tumbuh-tumbuhan pendamping, sebaiknya dilakukan pembersihan di sekitar perkebunan agar tidak menjadi sampah dan hamba bagi tanaman sawit itu sendiri. Lalu yang kedua, akar-akar dari tanaman tumpang sari harus benar-benar dirapikan dan disiangi. Dilakukan sistem sanitasi juga agar tidak menjadi inokulum bagi tumbuhan inti yang ada di sana. Yang ketiga, jika masa panen telah selesai, seharusnya tanah kembali digemburkan agar tetap sehat dan kandungan haranya tetap ada. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, pemupukan yang dilakukan pada tumbuhan ini haruslah pupuk organik yang stabil seperti dilakukan pada PKT atau Plantation Key Technology dalam teknologi MOAF. Karena jika menggunakan pupuk kimia akan mengganggu kelapa sawit yang ada di sekitarnya. Juga tentunya tak baik bagi tanaman tumpang sari itu sendiri. Nah, tunggu apa lagi nih petani Indonesia? Anda bisa lakukan ini. Jangan biarkan areal Anda semak belukar. Dengan Anda menggunakan sistem tumpang sari ini, Anda akan menghemat kos untuk pengendalian gulma di gawangan, dan tentunya Anda mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil panen tanaman tumpang sari tersebut. Maka pilihlah jenis kacang-kacangan, bisa jagung, dan juga bisa tanaman lainnya yang sifatnya tidak mengganggu. Nah, sahabat Kisara, berikut kita saksikan wawancara kami dengan salah satu petani yang sudah menerapkan sistem tanaman tumpang sari ini. Yuk kita simak. Mas, iya, sorry Mas ganggu bentar nih. Iya. Saya mau nanya, ini kan Mas melakukan penanaman kacang ya, kacang tanah di sela-sela atau di gawangan kelapa sawit. Nah, ini sudah berjalan berapa kali panen, Mas? Baru satu kali Pak, 2 kali ini. Luar biasa. Sekali panen kemarin bisa dapat berapa kilo, Pak? Yang pertama itu
dapat 200 kilo Pak. 200 kilo. 1 kilo berapa harganya Pak? 12.000 ya? Iya 12.000. 12.000. Luar biasa nih Pak, artinya di sela-sela sawit Bapak bisa memanfaatkan ini lahan untuk menghasilkan sesuatu dan juga menyebabkan gawangan akan tetap bersih ya. Iya Pak. Jadi 1 kali periode berapa bulan Pak dari Bapak nanam kacangan sampai panen? 3 bulan Pak. 3 bulan. Jadi ini periode yang kedua ya Pak Bapak tanam? Iya Pak. Luar biasa. Jadi bagaimana rasanya ketika sudah panen? Senang atau gimana Pak? Senang Pak. Luar biasa ya. Terima kasih ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum.